Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat ya. Rekan-rekan, pernah tidak kalian mencari satu dokumen di tumpukan kertas yang banyak sekali, tapi tidak ketemu-ketemu? Pasti rasanya sangat pusing kan? Nah, di dunia perkantoran, waktu itu sangat berharga. Jika kita membutuhkan waktu 1 jam hanya untuk mencari satu surat pekerjaan kita yang lain, akan terbengkalai. Itulah mengapa hari ini kita akan belajar sistem kearsipan abjad. Setelah materi yang saya sampaikan, saya berharap rekan-rekan semuanya bisa memahami cara mengindeks nama dan menyimpan dokumen dengan rapi. Jadi, nanti jika kalian menjadi sekretaris yang hebat, meja kalian tidak akan berantakan lagi. Rekan-rekan, sebelum kita mulai praktik, kita harus terlebih dahulu tahu kenapa kita memakai sistem abjad. Jadi, sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang, organisasi, atau instansi sesuai urutan abjad A sampai dengan abjad Z. Mengapa ini penting? Di kantor, klien kita pastinya ratusan, bahkan bisa ribuan. Jika kita tidak mempunyai sistem, mencari surat akan memakan waktu seharian. Dengan sistem abjad, kita bisa langsung menuju laci huruf yang kita cari. Cepat, praktis, dan akurat. Itulah kenapa sistem ini disebut sistem yang paling dasar dan paling banyak digunakan di dunia perkantoran. Nah, sekarang semuanya perhatikan ya. Untuk menerapkan sistem ini, kita butuh beberapa alat. Yang pertama adalah filing cabinet. Fungsinya bukan sekedar lemari biasa ya rekan-rekan. Ini adalah tempat penyimpanan utama untuk menyimpan folder-folder arsip. Lemari ini biasanya terbuat dari logam agar kuat dan tahan lama. Di setiap laci depannya biasanya ada label abjad. Misalnya, laci A sampai F, laci G sampai L, dan seterusnya. Untuk memudahkan kita langsung menuju kelompok huruf yang ingin dicari tanpa harus membuka semua lacinya. Yang kedua, ada pembatas. Sesuai namanya, fungsinya adalah sebagai pemandu atau pembatas agar kelompok arsip ini tidak berantakan. Pembatas ini sangat penting agar folder-folder di dalam laci tidak bercampur aduk. Selain itu, pembatas juga berfungsi untuk menyangga folder agar tetap berdiri tegak dan tidak melengkung atau jatuh di dalam laci filing cabinet. Dan yang ketiga ada folder. Jika filing cabinet kita gambarkan sebagai rumahnya, maka folder adalah pelindung langsung
dari surat atau dokumen kita. Fungsinya adalah untuk membungkus arsip agar tidak tercecer, tidak cepat kotor, dan tidak rusak. Di bagian atas folder biasanya ada bagian menonjol yang disebut dengan tab. Disinilah kita menuliskan kode indeks seperti ZA atau ZA untuk Zalianti, agar saat kita membuka laci, mata kita langsung bisa menemukan nama yang dicari dengan cepat. Tanpa alat-alat ini, sistem abjad hanya akan menjadi tumpukan kertas yang berantakan. Jadi, pastikan peralatan kalian sudah siap dan diberi label yang jelas ya. Ini adalah bagian paling krusial, yaitu mengindeks. Mengindeks adalah cara kita menentukan keyword dari sebuah nama. Ingat, kita tidak boleh asal memasukkan surat. Semua ada aturannya. Aturan utamanya untuk nama orang, yaitu utamakan nama paling belakang. Di sini sudah ada contoh yang bisa kalian lihat. Lihat contoh Profesor Dr. Irawan Sucipto. Gelar akademis seperti profesor atau doktor itu tidak kita indeks di depan ya, tetapi tetap nama aslinya yang jadi patokan. Jadi kita ambil nama Sucipto sebagai keywordnya. Begitu juga dengan PT Telkom Indonesia. Sebutan PT kita taruh di paling belakang. Jadi, yang kita cari di laci adalah huruf T, bukan P. Untuk nama instansi seperti PT Telkom Indonesia, yang diindeks adalah kata sifat atau nama tempatnya, seperti Telkom Indonesia. Baru bentuk badannya, yaitu PT. Paham ya sampai di sini? Nah, rekan-rekan, setelah kita tahu apa itu sistem abjad dan alat apa saja yang perlu dipakai, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih urutan kerjanya? Jadi, urutan kerjanya ada 5 langkah standar yang harus kita ikuti. Langkah pertama adalah memeriksa. Kita lihat terlebih dahulu suratnya. Apakah sudah ada tanda tangan atau tanda lepas? Yang artinya surat ini sudah selesai diproses dan siap disimpan. Jangan sampai surat yang masih butuh balasan malah kita simpan. Langkah yang kedua adalah mengindeks. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, kita tentukan kata tangkapnya. Misalnya, surat dari Budi Hermawan, maka indeksnya adalah Hermawan Budi. Kodenya adalah H atau HE. Lalu langkah yang ketiga adalah mengkode. Kita tuliskan kode abjad tadi di atas surat, agar nanti jika surat ini dipinjam dan akan dikembalikan, kita tidak perlu berpikir lagi
akan ditaruh di mana. Cukup kita lihat kodenya saja. Lalu langkah yang keempat adalah menyortir. Jika suratnya banyak, kita urutkan dahulu berdasarkan abjad di meja kerja. Tujuannya yaitu agar saat kita ke depan filing kabinet, kita tidak bolak-balik membuka laci A lalu ke laci Z. Kita urutkan saja A ke Z dahulu agar kerja kita efektif. Lalu langkah yang terakhir yaitu menempatkan. Masukkan surat ke dalam folder, lalu letakkan di belakang pembatas yang sesuai di dalam laci. Lalu selesai, arsip akan aman dan mudah dicari. Rekan-rekan, menyimpan arsip dengan rapi itu baru setengah jalan. Ujian yang sebenarnya bagi seorang staf administrasi adalah saat atasan kita berkata, "Tolong carikan surat kontrak dengan PT Global Makmur tahun lalu," misalnya. Nah, disinilah sistem abjad yang kita buat tadi akan diuji. Jadi, ayo kita pelajari langkah-langkah menemukan kembali arsip secara cepat dan juga tepat. Langkah yang pertama yaitu menanyakan detail. Di langkah pertama ini, kita harus memastikan kita mengetahui nama indeksnya. Jika atasan kalian bilang PT Global, jangan langsung lari ke lemari, tapi tanyakan dahulu, PT Global Makmur atau PT Global Sejahtera. Kepastian nama itu sangat penting dalam sistem abjad. Langkah yang kedua yaitu menuju laci yang tepat. Setelah kita mengetahui namanya adalah PT Global Makmur, misalnya, kita indeks dahulu. Unit satunya adalah global. Unit 2-nya adalah makmur. Dan unit ketiganya adalah PT. Lalu sekarang kita menuju laci yang berkode G. Lalu langkah yang ketiga yaitu mencari di belakang pembatas. Kita buka laci G, lalu kita cari sekat atau pembatas huruf G. Ingat ya, jangan mengacak-ngacak folder lain. Kita gunakan jari telunjuk untuk menelusuri tab folder di belakang pembatas tersebut sampai kita bertemu nama yang kita cari. Lalu langkah yang keempat yaitu mengambil dan mengganti dengan outslip. Jika sudah ketemu, ingat, jangan asal ambil. Kita harus meletakkan outslip atau kartu pinjam sebagai pengganti sementara. Kenapa sih
itu penting harus dilakukan. Jadi, itu penting dilakukan agar jika ada orang lain yang mencari surat ini, mereka akan tahu jika suratnya itu sedang kita bawa. Ini merupakan etika kearsipan yang sangat penting. Menyimpan sudah, mencari juga sudah. Sekarang bagaimana agar kertas-kertas ini tidak rusak dimakan usia? Ada 3 rahasia pemeliharaan arsip di kantor. Yang pertama, suhu dan cahaya. Arsip jangan diletakkan di bawah sinar matahari secara langsung. Kenapa? Karena tulisan pada arsip bisa pudar. Ruangan juga harus kering, jangan lembab, agar tidak mudah jamuran. Yang kedua, bebas dari serangga. Kita harus rajin-rajin memberi kapur barus atau penyemprot hama di sekitar filing kabinet. Jangan sampai arsip penting perusahaan kita menjadi cemilan rayap. Yang ketiga, larangan makanan dan minuman. Ini merupakan aturan yang paling tegas di ruang arsip. Dilarang membawa kopi atau cemilan di dekat dokumen. Bayangkan, jika kopi tumpah di atas surat kontrak yang bernilai miliaran rupiah, pastinya bisa gawat kan? Jadi, dengan menerapkan pemeliharaan yang baik, kita tidak hanya menjaga kertas arsipnya saja, tetapi kita sedang menjaga sejarah dan bukti legalitas dari instansi tempat kita bekerja. Baik, rekan-rekan, itu tadi seluruh rangkaian proses mulai dari pengertian alat hingga langkah-langkah penyimpanan arsip sistem abjad. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, saya akan buka sesi tanya jawab. Silahkan, mungkin di antara kalian ada yang masih kurang paham dan ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ya, silahkan Andi. Pertanyaan yang sangat bagus ya, Andi. Nah, dengarkan ya semuanya. Untuk nama asing yang ada kata depan seperti van, de, dan lain sebagainya, itu dianggap satu kesatuan dengan nama belakangnya. Contoh, Ludwig van Helderman. Kita indeks menjadi Van Helderman Ludwig. Jadi kodenya adalah VA atau VA. Jelas ya Andi? Lalu ada lagi. Oh, Siti di pojok kiri, silahkan.
sangat penting ya. Di dunia kearsipan profesional, usahakan jangan ada coretan yang kotor. Jika salah, lebih baik gunakan label kecil atau hapus dengan rapi. Karena kode itu adalah petunjuk utama. Jika kodenya berantakan, nanti orang lain yang ingin mencari arsipnya itu jadi bingung. Jadi harus tetap kita utamakan kerapian. Satu lagi ya. Silakan Budi. Kalian adalah pemegang kunci rahasia perusahaan. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kartu pinjam arsip yang boleh melihatnya itu hanya kalian. Jadi kalian harus memastikan laci selalu terkunci setelah kalian selesai bekerja. Karena yang kita semua tahu, keamanan data itu nomor 1. Mungkin yang terakhir, silahkan Lala. Kita tetap indeks sesuai singkatannya. Jadi BCA tetap kita indeks BCA. Kodenya adalah BC. Kita ambil 2 huruf depannya. Kecuali jika kepanjangannya tertulis jelas di kop surat, kita bisa gunakan nama lengkapnya. Tapi umumnya jika singkatan yang sudah jadi nama resmi, tetap diindeks sesuai singkatannya. Oke, sepertinya sudah cukup jelas semua ya dari pertanyaan rekan-rekan tadi. Luar biasa sekali pertanyaannya hari ini. Saya harap kalian bisa membedakan mana pembatas, mana folder, dan kalian dapat menyerap materi yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk minggu depan kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Silahkan kalian baca-baca dulu materinya agar kalian paham dan mempunyai gambaran terlebih dahulu. Mari kita akhiri kelas hari ini dengan mengucap syukur. Terima kasih atas antusiasmenya yang luar biasa hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.